Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu buat jemaat yang melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan senang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenarannya. Pagi hari ini, biar kebenaran firman-Nya akan mengisi setiap hati kita, sehingga membawa kita senantiasa dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita akan dengar firman-Nya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, meskipun kami masih harus ibadah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir. Inilah waktunya hati kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan seluruh kehidupan kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, agar boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik. Hikmat dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita tinggal dalam kota perlindungan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah, memiliki sikap hidup di dalam kerajaan Allah, sehingga hidup kita boleh melihat setiap kemurahan-Nya. Setiap kemurahan demi kemurahan Allah boleh kita saksikan di dalam kehidupan kita. Dan waktu itu hidup saudara dan saya akan menjadi kehidupan di bumi seperti di surga. Setiap negara di dunia ini punya sistem, punya aturan, punya prosedur, ya. Jangankan negara, keluarga juga. Makanya sering kita dengar beda kolam, beda ikannya, ya. Nah, di sini kita mau pahami bersama-sama bahwa kerajaan Allah juga punya aturan, punya sistem yang berlaku di dalamnya. Ketika kita hidup di dalamnya, kita mesti mengikuti sistem kerajaan itu. Kita mesti ikutin aturan kerajaan itu. Kita mesti bersikap, bertindak sesuai dengan apa yang ditetapkan di suatu negara itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dalam kerajaan Allah kita mesti memiliki sikap, attitude, ya, untuk kita bisa menghidupi kerajaan Allah, sehingga hidup saudara dan saya adalah kehidupan di bumi seperti di surga. Nah, di dalam Matius 20 ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana caranya menghidupi kerajaan Allah walaupun kita masih ada di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah satu gambaran buat kita, ya, bagaimana kita menghidupi kerajaan Allah di bumi ini, sehingga kita bisa melihat hidup kita benar-benar menikmati fasilitas kerajaan surga. Hidup kita benar-benar menikmati apa yang Tuhan rencangkan dalam kerajaannya. Nah, makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami, ya, yang akhirnya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Allah rindu pemerintahannya, kerajaannya dinyatakan di bumi ini. Karena itu saudara dan saya mesti belajar hari ini lewat Matius 20 ini bagaimana kita memiliki sikap untuk kita menghidupi kerajaan Allah di bumi ini, ya. Nah, di dalam kisah ini, di dalam Matius 20 ini kita belajar bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Tadi kita sudah membaca di ayat yang pertama dikatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, jadi seorang tuan rumah pemilik kebun anggur, ia turun langsung, ya, ke jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang bekerja di kebunnya. Nah, kenapa dia harus turun langsung?
padahal ia bisa saja memerintahkan mandor-mandornya. Nah, di sini kita mengerti satu hal, bahwa tuan pemilik kebun anggur ini adalah seorang yang murah hati. Dia adalah seorang yang murah hati. Nah, ini adalah gambaran tentang Tuhan Allah sendiri. Dia adalah Allah yang murah hati. Karena itu, ya, ia mau setiap orang merasakan, menerima, mengalami kemurahan hatinya, ya. Karena Tuhan itu murah hati, maka ia mau turun langsung. Nah, ini menggambarkan bagaimana Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia sejati, sama seperti kita. Itu karena apa? Karena dia adalah Allah yang murah hati. Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Allah yang murah hati. Dia bukan Allah yang kejam. Dia bukan Allah yang pemarah. Dia bukan Allah dikit-dikit berbuat salah langsung hukum, dikit-dikit berbuat salah langsung marah. Tidak, dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Apapun keadaan kita saat ini, ya, apapun kondisi kita, masa lalu kita, ya, Tuhan mau saudara mengalami kemurahan hatinya, ya. Mari datang kepada Allah dengan berlandaskan kepada kemurahan hatinya. Mari datang kepada Allah dengan satu pengenalan dalam hati kita bahwa Dia adalah Allah yang murah hati. Amin. Itulah Allah saudara, itu adalah Allah saya. Betapa kita bersyukur punya Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Makanya kalau kita lihat, ya, perjanjian baru, ya, di sana lebih banyak disampaikan tentang kasih karunia, khususnya dalam kitab Injil. Dalam kitab, saya mau Bapak Ibu tahu bahwa 3/4 dari kitab Injil itu ditulis oleh seorang Paulus. Nah, dan Paulus itu adalah seorang rasul yang menerima pewahyuan khusus tentang kasih karunia. Makanya di awal suratnya dia selalu membuka dengan salam, ya, kasih karunia bagimu, gitu ya. Nah, karena apa? Ya, ini adalah di perjanjian baru ini kita bisa menyadari satu hal, bahwa Allah ingin setiap orang mengalami kemurahan hatinya, mengalami kasih karunia-Nya. Karena kemurahan hati kita seharusnya, karena kemurahan hati Allah, seharusnya setiap kali kita beribadah, berbuat baik, bekerja, ya, kita melayani, semuanya seharusnya didasarkan dengan satu pengenalan dalam diri kita bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati. Bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang menghukum, tetapi Dia adalah Allah yang murah hati. Ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, ya, satu hal yang harus kita pahami, Allah yang kita naikkan permohonan kepadanya adalah Allah yang murah hati. Nah, dalam kisah ini ada dua sikap, ada dua sikap dari dua golongan, dari golongan yang bekerja terdahulu dan golongan yang bekerja terakhir kali. Nah, golongan orang yang bekerja terdahulu ini adalah orang yang bekerja dengan kesepakatan. Di ayat 2 berkata, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, saudara, jadi golongan yang pertama ini bekerja dengan kesepakatan. Artinya motivasi dia bekerja adalah upah. Karena sebelum ia bekerja dikatakan mereka sepakat. Artinya di dalamnya ada tawar-menawar. Tawar-menawar antara pemilik kebun anggur dan yang akan bekerja. Nah, jadi jelas kita mengetahui bahwa orang yang bekerja terdahulu atau golongan yang bekerja terdahulu ini, ia bekerja berdasarkan upah. Motivasinya upah. Ia mau usahanya itu
diperhitungkan. Ia mau ia dibayar sesuai dengan usahanya, sesuai dengan tenaganya. Nah, jadi orang yang seperti ini adalah orang yang berdoa, melayani, bekerja, berbuat baik dengan motivasi supaya diberkati, supaya doanya dijawab, supaya ia diselamatkan. Nah, inilah gambaran orang-orang dunia ini yang mengandalkan kekuatannya. Mereka mengandalkan hikmatnya, mereka mengandalkan ketaatannya, supaya mereka layak, benar, supaya mereka memperoleh berkat-berkat. Nah, ketika saudara dan saya hidup, kekristenan saudara hidup seperti orang yang demikian, sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia ini. Kita akan menjadi sama seperti dunia ini, digerakkan oleh reward dan punishment, ya, digerakkan oleh reward dan punishment, melakukan sesuatu karena supaya tidak dihukum, supaya mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nah, di dalamnya tidak ada ketulusan, di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau enggak benar, berarti di dalamnya tidak ada kuasa. Karena itu Tuhan mau kita belajar malam hari ini, kita belajar pagi hari ini untuk kita bekerja, bersikap, ya, bertindak. Kita memiliki attitude yang Tuhan mau ketika kita hidup dalam kerajaannya, ketika kita datang kepadanya. Apa yang terjadi ketika golongan yang pertama ini bekerja dengan motivasi upah? Di ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Lihatlah Bapak Ibu, ini akan terjadi ketika motivasi kita datang kepada Tuhan adalah upah, adalah berkat. Kita datang kepada Tuhan dengan mengharapkan berkat-berkat-Nya. Maka ujung-ujungnya, pada akhirnya, endingnya adalah kekecewaan. Sungut-sungut, ya, sungut-sungut. Karena apa? Mereka menuntut. Ketika seseorang melakukan segala sesuatu dengan motivasi upah, pada akhirnya mereka akan menuntut. Kalau menuntut, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kalau ada sungut-sungut, jelas tidak ada yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Mereka marah ketika melihat orang lain lebih diberkati. Mereka tidak terima ketika orang lain lebih diberkati. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka mau usaha mereka mau tenaga mereka diperhitungkan. Mereka tidak menerima ketika ada orang lain lebih diberkati, ketika ada orang lain yang lebih diberkati, dia menjadi tersandung, ya. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang bekerja, orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk berkat, sering sekali menjadi penghalang bagi orang lain. Nah, ini adalah gambaran dari orang-orang Farisi. Mereka mengandalkan usahanya, mereka mengandalkan ketaatannya. Dengan melakukan hukum Taurat, mereka merasa lebih layak daripada yang lain, sehingga orang Farisi, ahli Taurat, sering sekali menghalangi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Mereka menuntut orang lain lebih, padahal mereka sendiri belum bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah, ketika saudara dan saya mengandalkan usaha dan mengharapkan upah untuk datang kepada Tuhan, maka endingnya saudara akan kecewa, maka endingnya saudara akan marah ketika orang lain diberkati. Saudara akan berkata, Tuhan, kenapa dia lebih diberkati dibanding saya? Dia kan baru percaya kepada Engkau. Dia kan belum sebaik saya, belum sebanyak yang saya lakukan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati dia? Akhirnya
itu menjadi alat buat iblis untuk membuat saudara mundur dari pelayanan, mundur dari panggilan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena itu, mari kita belajar. Jangan kita seperti orang-orang yang bekerja terdahulu, ya. Mereka pada akhirnya komplain, mereka pada akhirnya marah, mereka pada akhirnya memberontak. Nah, bahkan mereka dikatakan tadi, engkau menyamakan mereka dengan kami. Artinya apa? Mereka membandingkan diri dengan orang lain. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan mengharapkan upah dan mengandalkan kekuatan saudara, mengandalkan usaha ketaatan saudara, maka saudara akan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kalau saudara membandingkan diri dengan orang lain, maka saudara tidak akan pernah bisa bersyukur, tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Maka saudara akan selalu kurang. Maka hati saudara tidak pernah damai, maka hidup saudara tidak pernah bahagia. Nah, ini adalah tipikal anak yang sulung, ya. Anak yang sulung itu marah ketika bapaknya menyambut adiknya yang sudah pulang. Ia marah. Karena itu bapaknya bilang kepada anaknya, anakku. Nah, kata anakku di sana adalah baby, teknon, nevios. Nah, artinya apa? Dia belum dewasa. Meskipun dia adalah anak yang lebih tua, umurnya lebih dewasa daripada adiknya, sesungguhnya anak ini belum dewasa, belum bisa dipercaya. Karena itu anak ini ujung-ujungnya kecewa. Anak ini ujung-ujungnya marah. Padahal ya, ia seharusnya bahagia ketika adiknya pulang. Nah, saudara, saya mau katakan, orang-orang yang datang kepada Tuhan hanya mengharapkan berkat, hanya mengharapkan doa-doanya dijawab oleh Tuhan, hanya mengharapkan supaya penyakitnya sembuh. Nah, orang yang seperti ini masih nepios, masih baby, masih teknon, artinya belum bisa dipercaya. Ingat, sekali lagi saya katakan, orang yang datang kepada Tuhan dengan mengandalkan usahanya, dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan ketaatannya, dan motivasinya adalah upah, maka saudara dan saya ketika hidup seperti ini tidak akan melihat kemurahan hati Allah. Melihat orang lain lebih diberkati, saudara akan tersandung, saudara akan marah, dan itu sering sekali iblis pakai untuk membawa orang-orang untuk lebih jauh dan bahkan meninggalkan Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar satu hal, jangan biarkan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan biarkan kita datang kepada Tuhan hanya dengan mengejar berkat. Ujung-ujungnya pasti kecewa. Dan saudara sama seperti anak yang sulung, ya, anak yang sulung, ya, dia masih, meskipun dia anak yang kakaan, anak yang lebih tua, tetapi dia masih anak-anak di hadapan Tuhan, belum bisa dipercaya oleh bapaknya. Nah, golongan orang yang bekerja terlebih dahulu ini tidak akan pernah bisa melihat kemurahan hati Tuan pemilik anggur itu. Ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku murah hati? Nah, saudara, Tuhan kembali di sini menyatakan siapa dirinya. Tuhan pemilik anggur ini kembali menyatakan siapa dirinya, bahwa dia adalah seorang yang murah hati. Satu kesalahan orang-orang yang bekerja terdahulu ini, dia tidak bekerja dengan berdasarkan kemurahan hati dari Tuhan pemilik anggur. Dia merasa dia bisa dengan usahanya. Dia bekerja dengan hanya mengharapkan upah. Memang pada akhirnya, ya, orang-orang yang bekerja mengharapkan upah, ya, dari usahanya, dari apa yang dia lakukan. Memang pada akhirnya mereka mungkin akan melihat hasilnya, menerima apa yang
mereka kerjakan, menerima upah dari apa yang mereka kerjakan. Tetapi saya mau katakan, mereka tidak akan pernah melihat kemurahan hati Tuhan. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan hanya mengharapkan upah, mengandalkan usaha, saudara mungkin akan melihat hasilnya, tetapi saudara tidak akan pernah melihat kemurahan hati Allah. Sebab di bawah kasih karunia, Allah tidak pernah punya kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Memang di bawah hukum Taurat, ya, Allah punya kesempatan untuk menyatakan keadilannya, kekudusannya. Tetapi di bawah hukum Taurat, Allah tidak punya kesempatan untuk menyatakan kemurahan hatinya. Nah, saudara, Tuhan ingin saudara dan saya menerima kemurahan hatinya. Karena kalau saudara tidak menerima kemurahan hatinya, yang terjadi adalah ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa yang membuat orang-orang yang datang kepada Tuhan, ya, yang tadinya terdahulu menjadi yang terakhir? Karena mereka datang mengandalkan kekuatan mereka. Karena mereka datang mengandalkan ketaatan mereka, mengandalkan apa yang mereka perbuat. Saudara dan saya datang kepada Tuhan bukan mengandalkan itu semua. Yang harus kita andalkan adalah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ia telah memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ia telah mati buat saudara dan saya. Ia telah menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini saudara dan saya yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah orang yang menerima kemurahan hatinya, di mana kita dibenarkan. Itulah yang menjadi dasar kita untuk kita melayani, untuk kita berbuat baik, untuk kita berbakti, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang bekerja terdahulu ini adalah gambaran orang-orang yang mengandalkan hukum Taurat, mengandalkan kekuatannya. Mereka taat, mereka berbuat baik hanya untuk supaya mereka diberkati, supaya mereka diselamatkan. Mereka merasa sanggup melakukan. Kalau mereka merasa sanggup melakukan, sesungguhnya mereka menolak Yesus. Karena Yesus telah melakukan segala sesuatu apa yang tidak pernah bisa kita lakukan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa memenuhi hukum Taurat. Tetapi Yesus telah memenuhi tuntutan hukum Taurat bagi saudara dan saya. Sehingga orang yang merasa dirinya mampu dengan usahanya, dengan kebaikannya, dengan amalnya, ya, diberkati dan diselamatkan. Sesungguhnya orang seperti ini tidak pernah membutuhkan Yesus. Yesus tidak akan pernah punya efek ketika hidup saudara seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang mengandalkan ketaatan mereka. Nah, karena itu kita belajar hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan hanya mengandalkan kemurahan hatinya. Karena orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka berpikir, ya, ketika saya taat, ketika saya mampu melakukan hukum Taurat, maka saya akan diberkati, saya akan menerima kesembuhan, saya akan menerima berkat, saya akan diselamatkan. Tapi pertanyaannya, adakah orang yang sanggup memenuhi hukum Taurat? Sampai hari ini tidak ada orang yang sanggup. Ahli Taurat dan orang Farisi merasa mereka sanggup, sebab mereka telah mendowngrade, ya, hukum Taurat, ya. Makanya Yesus berkata, kamu berpikir orang yang melakukan zina itu berzina, tapi sesungguhnya orang yang melihat dengan matanya dan menginginkannya, sesungguhnya mereka juga berzina. Tuhan juga katakan, kamu berpikir orang yang membunuh orang, mematikan orang itu berdosa, sesungguhnya orang yang membenci saudaranya juga sudah berdosa. Nah, saudara, mari kita hidup bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan hanya mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Ya, sikap atau mental hukum Taurat, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, kami telah memberi segala sesuatu, maka berkatilah. Ya, ini adalah tipikal orang yang datang kepada Tuhan dengan attitude, dengan sikap atau mental hukum Taurat. Ya,
Aku kan membaca firman Tuhan lebih banyak. Aku kan berdoa lebih banyak daripada si Anu. Jadi seharusnya aku lebih diberkati dong daripada si Anu. Nah, saudara, sesungguhnya orang yang hidup seperti ini dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang 10, mereka hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Kita mestinya tidak lagi hidup dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita mengikut Tuhan bukan karena mengharapkan upah, tetapi kita datang kepada Tuhan seperti orang-orang yang bekerja terakhir kali. Seperti mereka yang bekerja di seperti mereka yang bekerja ya terakhir di bagian yang terakhir. Golongan terakhir ini mereka bekerja karena hanya kemurahan hati Allah, ya. Mereka bekerja hanya mengandalkan kemurahan hati Allah, ya. Dalam Matius 20 ayat 3 sampai 7 di sini kita melihat bagaimana seorang tuan rumah pemilik anggur itu pergi pada pukul 9. Ya, pada pukul 9 dia ketemu sama orang-orang yang sedang menganggur. Lalu mereka berkata, "Pergilah ke kebun anggurku, aku akan memberikan apa yang pantas aku berikan kepadamu." Begitu juga di pukul 12 siang, pukul 3 petang, dan terakhir pukul 5 petang. Ya, tidak, mereka sampai jam 5 petang belum ada yang mengupah mereka. Lalu katanya, "Pergilah juga ke kebun anggurku, apa yang pantas aku akan berikan kepadamu." Nah, di sini kita melihat bahwa tuan pemilik kebun anggur itu kemurahan hatinya tidak ada habis-habisnya. Sampai 1 jam terakhir sebelum berakhir jam kerja, ia masih mencari orang yang bekerja di kebun anggurnya. Ini menggambarkan Tuhan saudara, Tuhan saya. Kemurahan hatinya tidak pernah habis-habisnya. Karena itu, mari datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kemurahan hatinya. Ya, boro-boro ya para pekerja yang bekerja di golongan terakhir ini boro-boro memikirkan upah. Ya, mereka bekerja aja syukur karena sampai jam 5 sore mereka belum ada yang menyuruh mereka untuk kerja. Inilah tipikal anak bungsu yang Tuhan inginkan saudara dan saya miliki. Bekerja, datang kepada Tuhan hanya dengan mengandalkan kemurahan hati dari Bapa kita. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan hanya mengandalkan kemurahan hatinya, waktu itu saudara adalah huios. Nah, apa itu huios? Anak yang sudah menjadi dewasa, ya. Anak yang sudah menjadi dewasa. Artinya apa? Saudara sudah pantas untuk dipercaya, bisa dipercaya. Makanya anak yang bungsu itu akhirnya diberikan cincin, diberikan sepatu, jubah yang terbaik, ya dikembalikan kepada posisi yang semula. Kenapa? Anak ini sudah menjadi huios, anak yang menjadi dewasa. Nah, maukah saudara menjadi anak-anak yang dipandang dewasa di hadapan Allah? Mari datang kepada Allah hanya mengandalkan kemurahan hatinya. Maka saudara akan melihat kemurahan hati Tuhan semakin nyata di dalam hidup saudara. Amin. Mari tidak lagi melayani Tuhan. Mari tidak lagi datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya mengharapkan upah. Mari kita datang kepada Tuhan hanya mengandalkan kemurahan hatinya. Kita melakukan perintah-perintah bukan karena takut dihukum, bukan karena supaya saya diberkati, tapi kita melakukan itu semua sebagai ungkapan syukur kita atas kemurahan hati Tuhan. Hasilnya apa? Di ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kapan saudara menjadi terdahulu? Meskipun saudara adalah orang yang terakhir, saudara bisa menjadi orang yang terdahulu. Kapan? Saat saudara mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah akan menang dan berkuasa. Rahasia menjadi unggul bukan kepintaran, bukan kerja keras, bukan apapun dari dunia ini, tetapi rahasianya adalah ketika saudara dan saya mengandalkan kemurahan hati Allah.
saudara akan menjadi huios, anak yang dipercaya, layak dipercaya oleh Bapa. Ya, saudara akan melihat kemurahan hati Tuhan sepanjang umur hidup saudara. Sebab itu, mari datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kemurahan. Sama seperti seorang yang pelarian, minggu yang lalu kita belajar, seorang yang pelarian berbuat membunuh orang dengan tanpa sengaja, tidak ada niat dalam hatinya. Ia ada di kota perlindungan itu hanya mengharapkan kemurahan hati dari Tuhan. Nah, sama seperti saudara dan saya, mari melayani Tuhan, mari berdoa, mari berbuat baik, mari beribadah, hanya dengan mengandalkan kemurahan hatinya. Hanya nyatakan ungkapan syukur kita karena kemurahan hatinya yang telah dinyatakan bagi kita. Sekalipun saudara adalah orang yang terakhir, datanglah hanya mengandalkan kemurahannya, maka Tuhan akan menjadikan saudara menjadi terkemuka di hadapannya. Amin. Saudara mau menjadi orang-orang yang terkemuka di hadapan Tuhan? Mari datang hanya mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Datanglah pada Tuhan setiap waktu. Tuhan, aku bersyukur Engkau adalah gembalaku. Ya, karena itu aku percaya, satu hal yang aku percaya Tuhan, kalau Engkau adalah gembalaku, maka aku tidak akan pernah kekurangan. Aku akan terpelihara sempurna karena Engkau adalah gembalaku. Mari saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika mungkin saudara sakit, katakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menanggung segala sakit dan penyakitku di atas kayu salib. Karena itu hari ini aku percaya penyakitku sembuh di dalam nama Yesus, karena Engkau yang memberi aku kesembuhan. Amin. Perkatakan dengan iman, maka saudara akan melihat kemurahan hatinya demi kemurahan hatinya dinyatakan. Berhentilah, mulai dari sekarang berhentilah melayani Tuhan hanya mengejar upah, apalagi supaya orang memuji kita. Mari lakukan semuanya itu dengan ungkapan syukur. Upah itu pasti, ya. Karena itu kita nggak perlu mengejar upah. Yang perlu kita kejar setiap hari adalah bagaimana kita menghidupi hidup kita, bagaimana kita datang kepada Tuhan, bagaimana sikap kita, attitude kita ketika datang kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemurahan hatinya, bukan dengan mental hukum Taurat, tetapi dengan mental kasih karunia Tuhan. Jangan pernah berkata, Tuhan, saya kan nggak pernah berbohong, saya kan nggak pernah berzina, jadi Tuhan berkati dong saya lebih daripada orang lain. Nah, saudara akan kecewa. Saudara akan ujung-ujungnya akan komplain sama Tuhan, karena saudara membatasi Tuhan. Saudara mengikat Tuhan dengan tindakan, dengan usaha saudara, dengan ketaatan saudara. Maka kalau saudara mengikat Tuhan, saudara tidak bisa melihat kemurahan hati Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu dengan kemurahannya. Sebab kemurahannya tidak pernah ada batasnya. Ia akan terus menyatakan kemurahan hatinya demi kemurahan hatinya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat tinggi hidup kita, bagaimana kerajaannya akan ditegakkan di dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Kalau saudara datang, berarti saudara berhak untuk menikmati fasilitas kerajaan surga. Berarti saudara akan melihat hidupmu di bumi seperti di surga. Amin. Puji Tuhan. Dia akan menghiasi hidup saudara, dia akan membentengi hidup saudara. Saudara tidak lagi hidup dengan kondisi dunia ini. Damai sejahtera saudara, sukacita saudara bukan lagi bergantung kepada situasi kondisi dunia ini. Bahkan ekonomi kita, pemeliharaan hidup kita tidak lagi bergantung kepada situasi dunia ini, tetapi bergantung kepada ekonomi surga yang tidak pernah naik turun. Ya, karena itu saudara pasti akan menyaksikan kemurahannya demi kemurahannya, janji-janji yang digenapi dalam hidupmu. Karena itu tetap andalkan kemurahan hati Tuhan. Datang kepadanya hanya mengandalkan kemurahan hatinya, maka kemurahannya akan semakin dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala.
Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Engkau memateraikan segenap firman-Mu dalam setiap hati sanubari kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu tidak pernah berlalu begitu saja. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segenap jemaat-Mu dalam pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya. Biar di tengah-tengah pandemi yang saat ini terus kurang baik ya Tuhan, iman jemaat-Mu tetap menjadi kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan ya Tuhan. Iman mereka justru disaksikan oleh banyak orang bahwa iman ini adalah iman yang murni, iman yang tulus di hadapan Allah. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya, berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaannya, berkati anak-anak muda kami. Tuhan akan memberikan mereka hati yang terus berharap kepada Tuhan. Pekerjaan mereka, perkuliahan mereka, jodoh mereka, Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Berkati para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bertumbuh dalam firman kasih karunia-Mu, semuanya senantiasa mengharapkan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Berkati Bapa, saat ini kami berdoa secara khusus buat Ibu Ira, Ko Yudi, Ibu Ina, Ibu Ira ya Tuhan. Tuhan jamah mereka menang dari virus yang hinggap di tubuh mereka. Karena kami percaya darah-Mu Yesus lebih berkuasa daripada apapun yang ada di dunia ini. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Dan kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah malaikat dari surga memagari, Roh Kudus-Mu yang menutup bungkus, sehingga segenap jemaat-Mu tetap merasakan damai dan sukacita meskipun kami harus melalui badai pandemi yang belum berakhir. Terima kasih Tuhan. Setiap kali anak-Mu keluar rumah, dimanapun berada, perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan ketulusan hati saudara, kesungguhan hati saudara, hati yang haus dan lapar akan Dia, terus bertumbuh mengharapkan kemurahan hati Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mari arahkan hatimu, arahkan, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari Tuhan Allah kita mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap hatimu dengan damai surga, dengan sukacita surga. Teruslah datang kepada Tuhan, teruslah hidup dalam kemurahan hatinya Tuhan, dan terimalah janji-janjinya, terimalah kebaikan-kebaikannya dan kemurahan hatinya. Dan sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan kita, Dia yang memelihara, Dia yang menyertai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Salam sehat. Salam pengharapan di dalam Tuhan Yesus kita. Saudara dan saya pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin.